Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Safarudin Madani, NIM F1B 019005 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama mengenai laporan modul 2 tentang pengukuran tahanan pentanahan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan simulasi MATLAB tentang pengukuran tahanan pentanahan. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan dari laporan. Di sini pendahuluan isinya adalah tujuan dari percobaan, yaitu untuk melakukan metode pengukuran tanah dan menganalisis fungsi dari tahanan dalam sistem tenaga listrik. Kemudian di sini ada dasar teori. Yang pertama, pengertian dan fungsi sistem pentanahan. Sistem pentanahan adalah sistem hubungan penghantar yang menghubungkan sistem, badan peralatan, dan instalasi dengan bumi atau tanah, sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan atau arus abnormal. Kemudian kita masuk ke fungsi dan tujuan sistem pentanahan. Fungsi pentanahan adalah untuk mengalirkan arus gangguan ke dalam tanah melalui suatu elektroda pentanahan yang ditanam dalam tanah bila terjadi gangguan. Di samping itu juga fungsinya sebagai pengaman bagi manusia maupun peralatan dari bahaya listrik. Tujuan sistem pentanahan ini yang pertama menjaga keselamatan orang dari sengatan listrik, baik dari keadaan yang normal atau tidak dari sengatan sentuh atau sengatan langka. Kemudian menjamin kerja peralatan listrik atau elektronik, mencegah kerusakan peralatan, menyalurkan energi serangan petir ke tanah, menstabilkan tegangan, dan memperkecil kemungkinan terjadinya flashover. Kemudian untuk prinsip penggunaan dari alat pengukur tahanan tanah, yaitu secara garis besar prinsip kerja dari rangkaian ini adalah tegangan referensi dialirkan ke elektroda-elektroda. Karena elektroda ditanam dalam tanah sehingga akan timbul tegangan balik, kemudian diserahkan. Dari hasil penyerahan tersebut akan tampil dalam 7 segmen. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi tahanan pentanahan. Yang pertama ada resistivitas bumi. Kemudian ada kelembaban tanah. Ketiga ada kandungan mineral tanah. Keempat temperatur. Kemudian di sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, pentanahan melalui tahanan, pentanahan melalui reaktor, pentanahan tanpa impedansi, pentanahan efektif, pentanahan dengan reaktor yang impedansinya dapat berubah-ubah, atau pentanahan dengan kumparan Peterson. Kemudian di sini ada persamaan yang digunakan, yaitu persamaan I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I. Di sini ada metodologi. Yang pertama, metodologi ini dibagi menjadi spesifikasi alat dan bahan, yaitu ada Earth Resistance Tester, kabel-kabel penghubung, meteran, multimeter, 2 batang katoda. Kemudian setelah disiapkan alat dan bahan tersebut, maka akan dirangkai seperti gambar rangkaian ini. Kemudian akan dilakukan pengukuran, dan ini merupakan data hasil yang didapat. Data hasil ini diberikan oleh asisten, dan di sini ada dua kondisi tanah. Yang pertama adalah tanah kering dan tanah basah, dan masing-masing tanah kering dan tanah basah dilakukan 2 kali percobaan. Ini percobaan pertama, dan yang ini adalah percobaan kedua. Kemudian kita masuk ke dalam analisa data. Pada percobaan di sini kita masuk pada sampel yang percobaan pertama. Kita melihat tegangannya seluruhnya sama, konstan, sebesar 0,006 volt. Kemudian di sini ada tahanan pada masing-masing sampel dengan jarak BC yang semakin bertambah. Di sini 2 meter, tahanannya 70 ohm,
Di sini dengan jarak PC 4 meter, di sini besar tahanannya 59 ohm. Di sini jarak PC-nya 6 meter dan di sini tahanannya 72 ohm dengan arus yang dihasilkan berbeda-beda. Dan terlihat di sini bahwa arusnya semakin menurun, semakin kecil karena dipengaruhi oleh pertambahan jarak dan besar dari tahanan tersebut. Nah, di sini kita dapat menganalisa yang pertama adalah jarak terhadap tahanan tanah kering. Nah, di sini dengan pertambahan jarak 2, 4, dan 6 meter dengan nilai tahanan yang 70 ohm, 59 ohm, dan 72 ohm, terlihat bahwa grafik bergerak fluktuatif atau tidak menentu. Pertama dia awalnya di sini, terus dia menurun, kemudian dia naik lagi. Karena ini dipengaruhi oleh bahwa nilai tahanan tersebut berbanding terbalik dengan tegangan dan arusnya. Sehingga besarnya arus dipengaruhi oleh besarnya tegangan dan besarnya tahanan. Kemudian kita masuk ke analisa grafik jarak terhadap tegangan tanah kering. Di sini terlihat tegangannya konstan, walaupun dengan pertambahan jarak masing-masing PC 2 meter, 4 meter, dan 6 meter, tegangannya tetap konstan dengan besar 0,006 volt. Sehingga ketika dimasukkan nantinya kepada persamaan arus, tegangan ini yang walaupun konstan juga dapat mempengaruhi besarnya arus yang dihasilkan karena dia akan berbanding balik dengan nilai tahanannya gitu. Kemudian analisa grafik jarak terhadap arus tanah kering. Nah, setelah kita jelaskan sebelumnya, dia bergerak menurun karena nilainya semakin kecil karena arus ini dipengaruhi oleh besarnya tegangan dan besarnya tahanan, serta juga pertambahan jaraknya. Sehingga dengan tegangan yang konstan, tapi dengan tahanan yang berbeda-beda, maka juga akan mempengaruhi dari hasil arus yang dihasilkan dan juga berdampak pada grafiknya. Kita masuk pada kondisi tanah yang kedua, yaitu tanah basah. Kita juga dapat mencari nilai arusnya dengan persamaan yang sama, yaitu I sama dengan V per R. Dengan tegangan konstan juga di sini, tapi nilainya 0,007 volt. Di sini dengan tahanan yang semakin besar. Pertama 85 ohm, 87 ohm, dan 88 ohm. Dengan pertambahan jarak 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Maka dihasilkan arus pada masing-masing sampel yaitu 0,0823529 ampere, 0,0804598 ampere, kemudian 0,0795454 ampere. Sehingga ketika dianalisa, bahwa jarak terhadap tahanan basah terlihat bahwa semakin bertambahnya jarak PC, maka juga dengan tahanan yang semakin besar, grafik akan bergerak naik pertama 85, 87, dan 88. Ini menunjukkan bahwa pada tanah basah nilai jarak itu berbanding lurus dengan nilai tahanannya. Kemudian pada analisa grafik terhadap tegangan tanah basah, di sini konstan juga tegangannya 0,007, tapi di sini grafiknya bergerak konstan. Hal ini bahwa menjelaskan
walaupun terjadi pertambahan jarak PC, tegangannya konstan, tapi ini bakal berpengaruh pada nilai arus yang semakin kecil. Karena nantinya kita masukkan persamaan I sama dengan V per R dengan nilai V yang konstan, lalu dengan tekanan yang terus membesar, maka nilai arusnya akan semakin kecil. Nah, ini terbukti pada grafik analisa terhadap arus tanah basah, di grafiknya bergerak menurun. Karena tadi tegangannya konstan, tetapi terjadi pertambahan jarak dan besar tahanan, maka harusnya semakin kecil. Karena memang nilai I itu berbanding terbalik dengan nilai dari tahanan. Kemudian kita masuk ke analisa error. Nah, di analisa error ini merupakan data hasil dari seluruh perhitungan telah dilakukan, dan kita bisa melihat bahwa arus yang pertama ini dia menurun juga, terus pada kedua juga menurun juga. Karena ini dapat dipengaruhi oleh presisinya alat, kemudian juga dapat dipengaruhi oleh pengguna alat tersebut yang mungkin tidak teliti atau kendala sebagainya. Setelah itu kita masuk ke analisa pie chart atau analisa diagram pie. Di sini kita sudah mengetahui yang pertama nilainya ada tahanannya 70 ohm, 59 ohm, dan 72 ohm. Dan kita telah membagi tahanan-tahanan tersebut dalam rentang warna tertentu. Di sini untuk sampel pertama masuk ke kelas ketiga, sampel kedua masuk kelas kedua, sedangkan kelas ketiga masuk ke sampel warna ketiga. Tapi tahanan-tahanan ini belum termasuk sebagai tahanan petanahan yang layak, karena untuk standarnya sendiri, standar PUIL 2002 sendiri menentukan bahwa tahanan yang baik untuk tanah yaitu kurang dari 5 ohm. Sehingga dengan data ini, dengan data yang rentangnya 59 sampai 72 ohm ini tidak dapat dijadikan sebagai media pentanahan gitu. Kemudian untuk kepada tanah basah pun bahkan nilainya lebih besar lagi, yaitu 85 ohm, 85 ohm, 87 ohm, dan 88 ohm. Sehingga seluruh sampel masuk kepada kelas warna ketiga. Sama seperti pada tanah kering tadi, dengan standar PUIL 2002, dengan itu dia tidak dapat dijadikan media pentanahan karena ini bahkan sangat jauh dari standar yang ditentukan. Kemudian kita masuk pada tanah yang kita masuk kepada percobaan yang kedua juga, tapi dengan lokasi yang berbeda, yaitu dengan sudut 45 derajat, sama penggunaannya juga sama, yaitu menggunakan rumus I sama dengan V per R, tapi dengan nilai tahanan yang berbeda-beda. Di sini 50 ohm, 43 ohm, 45 ohm. Tahanannya tidak stabil, atau tahanannya ada yang besar, kemudian di sini kecil, sini kemudian naik lagi. Tegangannya pun konstan, yaitu dengan 0,004 volt. Sehingga di sini akan berpengaruh pada nilai arusnya. Terlihat di sini
bahwa nilai arus semakin naik, semakin besar. Nah, mengapa demikian? Kita akan analisa di sini. Pertama, kita analisa jarak terhadap tahanan tanah kering. Jaraknya sama 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Kemudian tahanannya 50, 43, dan 45. Jadi kita melihat bahwa grafiknya bergerak fluktuatif. Di sini menurun dan di sini naik karena hubungan antara jarak dan tahanan ini dia yang nilai tahanan itu berbanding terbalik dengan arus dan tegangan. Tapi untuk jarak di sini dia bergerak fluktuatif seperti itu. Kemudian kita masuk ke analisa jarak terhadap tahanan tanah kering. Grafiknya bergerak konstan karena nilai pada masing-masing sampel sama, yaitu dengan 0,004 volt. Dan untuk nilai tahanan ini sendiri nantinya akan mempengaruhi dari besarnya arus yang dihasilkan. Nah, di sini kita masuk pada arus. Arusnya terlihat semakin naik. Padahal kita bisa lihat tadi memang untuk tahanan yang sendiri fluktuatif. Tetapi dengan pertambahan jarak PC tersebut, maka dia akan mempengaruhi juga sehingga grafiknya bergerak naik. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada tanah basah. Itu ada percobaan yang kedua. Nilai tegangannya sama juga, konstan sebesar 0,007 dengan tahanan yang semakin besar, semakin meningkat. Sehingga di sini kita dapat melihat pada analisa jarak terhadap tanah basah di sini bahwa jaraknya semakin bertambah, maka tahanannya juga semakin meningkat gitu. Nah, di sini kita bisa hubungkan bahwa memang sesuai dengan persamaan R sama dengan V per I, bahwa tahanan memang berbanding terbalik dengan besarnya arus. Kemudian di sini kita masuk kepada grafik terhadap jarak terhadap tegangan. Di sini juga grafiknya konstan dengan nilai yang sama 0,007 pada ketiga sampel, maka dia bergerak konstan. Tapi tidak pada grafik jarak terhadap arus. Di sini dia menurun karena ini dipengaruhi oleh besarnya tegangan dan besarnya tahanan tadi. Kita lihat bahwa tahanannya semakin besar, maka juga akan sedangkan tegangannya konstan, maka berdampak pada arus yang dihasilkan. Sehingga sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R, maka semakin besar tahanan, maka arus yang dihasilkan semakin kecil. Kita masuk ke analisa error. Kita dapat melihat bahwa arus yang pertama di sini naik pada tanah kering, kemudian pada tanah basah menurun. Bahwa kita di situ dapat mengetahui bahwa arus yang dihasilkan tergantung dari besarnya jarak, besarnya tahanan, dan juga besarnya tegangan tadi. Dengan tegangan yang konstan, kemudian pada tanah kering tegangan yang konstan juga, tapi dengan tahanan yang fluktuatif, sedangkan pada tanah basah tegangannya besar, semakin membesar. Maka di sini bahwa nilai arus tadi memang dipengaruhi oleh besarnya tegangan dan tahanan tersebut.
Kemudian untuk perbedaan-perbedaan hasil ini juga dipengaruhi oleh presisinya alat dan kemudian kesalahan dari pengukur sendiri. Kemudian kita masuk ke analisa flowchart, analisa pie chart. Di sini dengan nilai tahanan yang 50 ohm, 43 ohm, 45 ohm masuk kepada indikator warna pertama. Walaupun demikian, tahanan ini masih belum dapat dijadikan media pentanahan karena nilainya belum kurang dari 5 ohm. Kemudian sini juga pada tanah basah dengan tahanan yang besar, yang semakin besar, yang 88 ohm, 89 ohm, 92 ohm. Kemudian dengan tahanan sebesar itu pun tidak dapat dijadikan media untuk pentanahan seperti itu. Sehingga dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan ada 3 poin. Yang pertama, persamaan I sama dengan V per R merupakan perubahan arus berbanding lurus dengan nilai tegangan berbanding balik dengan nilai hambatan. Di sini memang benar bahwa semakin besarnya tahanan, maka arus yang dihasilkan semakin kecil. Kemudian di sini nilai V, tegangan yang konstan, dan R yang berbeda-beda, dan jarak yang telah ditentukan akan menghasilkan nilai arus yang fluktuatif. Nilai tegangan konstan, tapi setelah terjadi pertambahan jarak dan nilai tahanan yang bervariatif, ada yang naik, ada yang fluktuatif, maka akan berdampak pada arusnya, ada yang naik juga, ada yang turun juga, seperti itu. Kemudian nilai arus yang semakin kecil disebabkan oleh nilai tahanan yang semakin besar dan nilai tegangan yang konstan dengan bertambah jarak yang ada. Seperti itu. Setelah saya menjelaskan grafik ini, maka saya akan coba menjelaskan rangkaian simulasi tahanan pentanahan. Di sini ada galvanometer. Di sini galvanometer berfungsi untuk alat ukur yang digunakan mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Di sini asisten meminta untuk mengubah kondisi switch S1, S2, dan S3, kemudian mencari keseimbangan rangkaian jembatan dengan melihat pada galvanometer. Di sini saya akan mengambil salah satu sampel saja pada 2 kondisi tanah kering dan tanah basah. Di sini saya akan mengambil tahanan dari tanah kering 70, 59, dan 72 ohm. Maka kita akan merubah switch-nya. Di sini kita akan mengubah kondisi 0 menjadi 1 dari rangkaian komponen yang terbuka, kemudian kita menjadi tertutup. Di sini kita masukkan nilai resistansinya, yang pertama 70, kemudian untuk senabar kapasitansi ini kita menjadi 50. Mengapa 50? Ini merupakan ketentuan yang telah diberikan oleh kepala lab untuk menganjurkan, untuk meminta pada simulasi ini mengisi nilai kapasitansinya sebesar 50. Kita apply, oke. Kemudian pada yang kedua juga kita atur kondisinya sebagai 1, apply. Kita atur dulu di sini besarnya 59 ohm dan sini 50. Apply, oke. Kemudian di sini kita atur juga di sini 1, di sini 72, di sini 50. Apply, oke. Sekarang kita coba jalankan programnya. Kita jalankan simulasinya.
Nah, di sini terlihat arus pada galvanometernya sebesar 0,2269 ampere. Kemudian kita akan coba simulasikan pada tanah basah. Di sini kita mengatur 85. Di sini kita mengatur 87. Di sini kita mengatur 88. Pilih oke. Kita jalankan. Nah, maka di sini terlihat pada galvanometer arus terlihat bahwa 0,1919. Di sini dari dua sampel tanah kering maupun tanah basah menghasilkan nilai arus yang berbeda, terjadi perbedaan arus. Untuk yang pada tanah kering arus yang dihasilkan 0,2269 ampere, sedangkan pada tanah basah 0,1919 ampere. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar tahanan atau semakin besar resistansi total yang digunakan, maka akan mempengaruhi arus yang dihasilkan, arus yang terbaca di sini pada galvanometer. Semakin besar tahanan totalnya pada 3 switch ini, semakin besar maka arus yang dihasilkan semakin kecil. Hal ini bersesuaian dengan hukum Ohm yang R sama dengan V per I, bahwa nilai tahanan dan nilai arus itu berbanding terbalik. Dengan persamaan I sama dengan V per R juga menyatakan bahwa semakin besar nilai R di sini, semakin besar nilai tahanan di sini, maka berdampak pada nilai arus yang semakin kecil. Jika tahanannya kecil, maka berdampak pada arus yang semakin besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai laporan dan mengenai simulasi modul 2 mengenai tahanan pentanahan ini. Atas kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.